Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Daris Learning. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang eh, Microsoft Access, terutama bagaimana mengenal database. Jadi yang sudah kita pahami bahwa database sekarang trennya sudah semakin marak digunakan oleh hampir semua institusi, terutama untuk kegiatan dunia perkantoran. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita sampaikan bagaimana mengenal database secara singkat dan mudah difahami kepada kita semuanya agar nanti kita bisa membuat database secara baik dan benar. Nah, yang pertama perlu difahami adalah apa itu database. Jadi kalau pamannya kita sering dapati kegiatan-kegiatan kita tidak bisa lepas oleh database. Seperti kalau kita ada di marketplace atau kita sedang jalan-jalan untuk membeli buku ataupun kita ke supermarket dan seterusnya, hampir semua aplikasinya sudah berbasis database. Contoh sederhana kalau kita umpamanya ke satu toko buku atau ke perpustakaan, kita dulu mungkin dihadapkan dengan katalog yang masih manual dengan kertas, kemudian kita catat dan kemudian kita baru cari di lokernya. Tapi sekarang kita sudah sangat dimudahkan dengan aplikasi database. Kita cukup datang ke satu session ataupun komputer yang disediakan di situ, kita akan menuliskan di situ mungkin judul bukunya atau pengarangnya dan seterusnya. Kemudian kita search di situ, nanti sudah ada lokasi bukunya di mana, kalau di toko buku nanti harganya berapa dan seterusnya. Nah, tentu saja hal itu juga ke depan akan sangat masif digunakan hampir semua bidang dan terutama di bidang kita di bidang perkantoran. Tentu saja aplikasi-aplikasi database sudah sangat-sangat masif digunakan. Umpamanya kalau di dunia perkantoran kita sering dapati ada e-letter atau elektronik surat, kemudian repository, kemudian apa namanya arsip dan seterusnya, hampir semuanya sudah berbasis database. Nah, kalau kita menilik apa itu basis data, tentu saja perlu kita pahami dari kata dasar seperti basis. Basis adalah representasi dari atau sebagai markas atau gedung gitu ya, ataupun tempat tertentu yang itu untuk menaruh data. Nah, data yang kita pahami adalah representasi dari dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk kata, teks, gambar, dan seterusnya. Bisa artinya angka, gabungan, simbol, dan seterusnya. Artinya bahwa data itu merupakan representasi dari dunia nyata begitu. Nah, kalau orang itu mesti memiliki data. Jadi contohnya satu orang itu memiliki data nama mungkin tinggi badan, mamanya 170 cm dan seterusnya, itu merupakan data. Nah, data itu prinsipnya kalau dia masih berdiri sendiri itu tidak mempunyai makna yang apa-apa. Contohnya umpamanya kalau kita tiba-tiba bilang e, tinggi 170 cm tanpa ada keterangan di depan dan di belakang. Itu tidak bermakna apa-apa kecuali di situ umpamanya ada tambahan data tentang si Bambang tinggi badannya 170 cm. Nah, itu merupakan satu informasi. Itu diucapkan secara oral. Tetapi bagaimana basis data itu dikelompokkan atau diorganisir sedemikian rupa, itu bisa menghasilkan informasi yang lebih lengkap. Nah, beberapa kesimpulan terkait basis data ataupun pengertian basis data antara lain dapat definisikan sebagai kumpulan fakta dari dunia nyata atau real world yang mewakili suatu objek yang saling berhubungan yang diorganisasikan dengan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cara yang cepat dan mudah. Artinya umpamanya data itu sudah masuk di dalam sistem ataupun sistem informasi. Hari ini mungkin dipakai mungkin mencarian data. Kalau umpamanya tadi kita balik lagi ke toko buku, ada orang yang sedang mencari tentang buku tentang pengantar database gitu. Kemudian nanti siang mungkin ada yang mencari buku tentang kesehatan atau mungkin tentang matematika dan seterusnya. Nah,
Prinsipnya basis datanya akan tetap di situ, nah kemudian bisa diolah sedemikian rupa, kemudian bisa kita lihat bahwa pemakaian itu bisa berulang kali sampai didapatkan data yang diinginkan. Nah, kalau dilihat dari definisi dari beberapa ahli, kita ambilkan contoh namanya menurut Abdullah, database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi. Jadi kalau pamannya teman-teman masuk di supermarket gitu ya, ambil satu barang gitu, di situ sudah ada barcode-nya. Nah, kemudian kita langsung ke kasir, kemudian barcode itu di-scan oleh kasir. Dan akhirnya di situ kasir akan mendapatkan informasi tentang jenis barang ini, harganya berapa dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya bagaimana data yang sudah dikumpulkan dalam komputer itu dimasukkan dalam satu sistem, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa supaya nanti kasir itu bisa memperoleh informasi terkait dengan barang tersebut. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan bagaimana memahami penggunaan basis data yang ke depan kita akan coba belajar mengenai basis data itu. Dan harapan kita nanti ada beberapa proyek yang kita bisa gunakan untuk lebih memahami apa itu konsep basis data dan bagaimana penggunaannya. Nah, tentang terkait operasi dasar basis data atau ruang lingkup pembuatan basis data, nanti teman-teman akan mengalami apa yang disebut dengan create database, bagaimana membuat database yang baru itu seperti apa, kemudian penghapusan basis data atau drop-nya bagaimana, kemudian bagaimana meng-create tabelnya, yaitu membuat file atau di dalamnya ada tabel-tabel yang baru dalam basis data seperti apa, kemudian bagaimana menghapus tabel dan seterusnya. Nah, lingkup yang kedua, mamanya nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana insert. Jadi kalau insert tabel itu seperti apa, kemudian search itu seperti apa, mamanya kita juga nanti mengambil data dari sebagian data itu. Kemudian kita juga belajar tentang filtering. Kemudian kita belajar juga nanti bagaimana mengupdate satu tabel itu menjadi tabel yang lengkap, kemudian juga bisa menghapus data dari file atau tabel ataupun dari record dan seterusnya. Nah, bicara tentang objektivitas basis data sangat banyak. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kebermanfaatan basis data itu sekarang sudah sangat banyak dirasakan oleh kita atau pengguna atau perusahaan yang memang mengarahkan untuk bisa pekerjaan lebih efisien dan lebih efektif. Nah, objektivitas basis data bisa kita rangkumkan menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah kita akan bisa merasakan bahwa dengan adanya basis data itu, kecepatan dan kemudahan itu akan didapatkan, baik itu untuk searching atau penyaringan data, filter, ataupun untuk mendapatkan informasi. Kemudian berkait dengan efisiensi ruang ataupun space. Jadi kalau dulu kita katakanlah trennya masih menggunakan kertas atau surat itu masih menggunakan kertas, sekarang sudah menggunakan paperless, artinya sudah menggunakan sistem yang itu sudah berubah ke digital yang disimpan dalam satu sistem. Itu sangat membuat efisiensi terkait dengan ruang. Kemudian tentang akurasi atau keakuratan. Jadi ketika kita sudah menginputkan data di dalam database, itu otomatis kita bisa mendapat akurasi terkait dengan data ataupun informasi di dalamnya. Kemudian ada ketersediaan atau availability. Jadi sewaktu-waktu kita membutuhkan data tersebut, itu dalam suatu sistem itu bisa menyediakan apa yang kita inginkan. Kemudian kebersamaan pemakaian atau shareability. Jadi basis data yang kita rasakan, mamanya kalau teman-teman semuanya kalau sedang kuliah ataupun sedang dalam lingkup institusi tertentu, kalau kita mau kuliah kita ada ngisi KRS, lihat KHS, transkrip. Nah, itu sistemnya cuma satu, basis bisa digunakan oleh banyak orang gitu ya, baik dari internal maupun eksternal. Kemudian juga efektif, jadi menghasilkan, artinya apa yang kita dapatkan itu bisa just in time. Jadi sewaktu kita butuhkan di 24 jam penuh, kita bisa dapatkan data-data yang kita inginkan. Kemudian ada kelengkapan completeness. Jadi kalau dari data itu sudah diinputkan secara fully atau secara integrasi,
nanti otomatis data itu sudah sangat lengkap dan kita bisa dapatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian tentang keamanan security, tentu saja basis data itu hanya digunakan untuk kalangan tertentu kalau umpamanya di explore atau develop dari institusi tertentu. Nah, tentu saja masih banyak sekali objektivitas basis data yang bisa kita pahami ataupun yang kita sampaikan, tapi cukup ini sebagai pengantar awalnya. Nah, langsung saja kita bagaimana memahami analogi basis data di dalam Microsoft Excel. Nah, tentu saja sebetulnya kalau kita bicara tentang database, sangat rigid, sangat banyak yang harus kita sampaikan. Tetapi pada kesempatan hari ini kita akan coba sampaikan secara simple saja, yang artinya untuk memudahkan memahami apa yang kita akan buat di dalam basis data di dalam aplikasi Microsoft Access. Jadi awalnya adalah teman-teman akan membuat apa yang disebut dengan basis data atau database itu sendiri. Nah, diwujudkan dalam bentuk file atau nama database. Jadi ibaratnya database itu sebagai rumahnya dulu. Rumahnya itu pondasinya awalnya itu apa? Jadi kalau kita mengerjakan di Microsoft Word ataupun di Excel itu kita bisa langsung tuliskan materinya, dokumennya. Tetapi kalau di database harus dibuat rangka dulu atau mungkin dibuat filenya dulu dalam program database itu sendiri atau yang disebut dengan CCDB. Nah, di dalam database itu di dalamnya ada yang disebut dengan tabel-tabel. Nah, tabel itu adalah kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang atribut field yang sama, namun berbeda isi datanya. Contohnya nanti ada tabel tentang pribadi, ada tabel tentang agama, tabel tentang gaji, ataupun golongan ruang, dan sebagainya. Nah, di dalam tabel itu apa yang disebut dengan record atau rekaman. Nah, record itu kalau didefinisikan adalah sekumpulan elemen data atau field yang saling terkait. Contoh nanti kalau umpamanya ada tabel pribadi, umpamanya di situ ada NIP atau NIM atau identitas tertentu, kemudian disertai nama, kemudian alamat dan seterusnya. Jadi data dalam satu record itu saling terkait satu dengan yang lain gitu ya. Nanti kita jelaskan lewat tabel yang lebih mudah difahami ketika kita melihat contoh apa yang disebut dengan record, tabel, dan seterusnya. Kemudian item terkecil yang di dalam database yang kita sering sebut yang disebut dengan field. Field atau ada orang yang menyebutnya dengan atribut adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang lebih bermakna. Jadi contohnya ada NIM gitu ya. NIM-nya umpamanya nomor induk mahasiswa umpamanya 2022 23 45 60 umpamanya. Nah, itu sebenarnya data yang tidak kita mampu pecah lagi NIM itu tuh. Nah, itu namanya field. Nah, lebih jelasnya kalau kita lihat umpamanya contoh tabel nih. Nah, di sini ada contoh sederhana, ada tabel bagian dan nama bagian. Nah, nama bagian di sini kenapa pakai underscore? Jadi aturannya memang dalam penulisan field name itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi ada bagian, ada nama bagian, ini yang disebut dengan field name. Jadi nama fieldnya, ada bagian, nama bagian. Nah, kemudian ini adalah tabelnya dari huruf besar. Nah, kemudian di dalamnya ada istilahnya ada field. Namanya ada 1, 2, 3, 4 ini namanya field. Ada rumah tangga, keuangan, dan seterusnya namanya field. Nah, kemudian ini yang kita lingkari atau kasih kotak ini. Nah, ini yang disebut dengan record. Jadi umpamanya 1 tata laksana itu yang disebut dengan record. 2 kepegawaian, 3 keuangan dan seterusnya. Ini yang disebut dengan record. Nah, perlu kita pahami juga nanti ketika kita membuat satu database atau di dalamnya ada tabel-tabel, tentu saja nanti ada beberapa kaidah yang kita akan sampaikan bertahap ketika kita sudah membuat satu rangkaian database pada capture berikutnya. Nah, ini juga bisa menjelaskan, kita ambil dari beberapa sumber, umpamanya ini ada field, ada kolom, dan seterusnya, kemudian ada record, dan seterusnya. Prinsipnya hampir sama dengan yang tadi. Nah, kemudian di dalam kita menentukan tipe data, itu ada beberapa hal yang nanti kita bisa kenali atau kita gunakan di dalam membuat isian daripada desain tabelnya. Nanti ada teks, memo, number, dan seterusnya. Nah, semuanya ada peruntukannya atau kegunaan masing-masing dan kita akan nanti sampaikan per kasus sesuai dengan
peruntukannya. Pamannya nanti contohnya pamannya untuk currency seperti apa, kemudian oleh objek atau objek linking embedding untuk apa, dan seterusnya kita akan sampaikan. Oke, jadi pada kesempatan ini juga nanti akan kita sampaikan bahwa materi kita supaya nanti kita akan cobakan di dalam database kita. Nanti kita akan buat satu project database, kemudian kita akan praktekkan langsung di dalam Microsoft Access. Pamannya di sini ada database kepegawaian terdiri dari tabel pribadi, agama, bagian, gaji, dan kabupaten yang kurang lebih isinya seperti ini. Nanti pada kesempatan capture berikutnya kita akan sampaikan bagaimana tahap ataupun bagaimana membuat di dalam database akses itu. Terima kasih, selamat mencoba dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.